Saudara, selamat bergabung dengan Infodemik. Di sini kita akan menemukan solusi dan juga membawa harapan baru untuk bisa melewati situasi pandemi ini. Seperti yang juga terjadi di belahan dunia lain, kehidupan ekonomi kita sedang dalam kesulitan berat. Dan itu berarti berjuta-juta manusia di dunia juga sedang berusaha untuk mengatasinya. Industri mikro dan juga unit usaha kecil semuanya berjuang untuk bisa bertahan hidup. Apa yang bisa kita lakukan bersama menghadapi situasi ini? Corona ini seperti apa pengaruhnya terhadap kehidupan Bapak sehari-hari? Sangat berpengaruh atas kehidupan saya. Sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi kebutuhan kita juga banyak sekali. Jadi pemasukan sedikit, pokoknya agak berat lah gitu. Pendapatannya sangat menurun. Ke kehidupan sehari-hari itu pastinya berpengaruh sekali ya, karena kita kan berubah 180 derajat. Saat virus corona ini merebak, gimana usaha dan pendapatan Bapak sehari-hari? Ya, pendapatannya menurun banyak karena daya beli masyarakat, daya beli orang-orang itu sangat-sangat lemah. Sekitar 70%-an lah menurun. Penjualan kurang, jadi terpaksa ya cari usaha yang lain. Dengan adanya penurunan pendapat itu, apakah Ibu mencari alternatif usaha lain atau beralih ke usaha lainnya? Kami tetap jalan seperti ini, tapi melewat online lebih cepat jualannya. Meski berat dan juga menantang, pandemi menjadikan pelaku usaha kecil tetap bertahan. Berbagai alternatif pun dilakukan. Bagaimana mendorong pelaku UMKM dan juga industri rumahan agar tak keras diterjang pandemi COVID-19? Kita bahas sekarang melalui sambungan daring dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga pegiat wirausaha sosial Indra Uno. Kita sapa terlebih dahulu Mas Emil. Mas Indra, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Saya ke Mas Emil terlebih dahulu. Mas Emil, saat ini pandemi menerpa segala jenis bisnis, termasuk juga UMKM. Seperti apa di Jawa Timur kondisi saat ini, Mas? Tidak terkecuali, dan ini terasa betul di kuartal kedua antara bulan April sampai bulan Juni, kita mengalami kontraksi ekonomi yang mencapai sekitar 5,9%. Walaupun angka ini dibandingkan provinsi besar lainnya di Pulau Jawa itu relatif lebih kecil penyusutannya, tetapi kita melihat bahwa pelaku industri sangat terdampak. Di Jawa Timur, industri yang paling besar itu adalah industri makanan minuman. Jadi tadi di video seperti camilan, itu sangat terdampak karena mereka biasa menggunakan jalur pemasaran melalui restoran atau toko oleh-oleh, toko souvenir yang banyak didatangi wisatawan, tetapi hilang semua pada saat bulan April sampai Juni, di mana kita menutup relatif membatasi dengan sangat besar-besaran dibukanya rumah makan dan juga tempat-tempat wisata. Nah, oleh karena itu langkah-langkah pemulihan yang dilakukan di kuartal ketiga itu adalah dengan memberikan landasan agar protokol kesehatan bisa diterapkan sehingga sendi-sendi ekonomi itu bisa dibuka. Yang kedua, kita juga melakukan diversifikasi pasar dengan mendorong transformasi digital dari pelaku UMKM. Nah, dua strategi ini yaitu memulai recovery dengan atau pemulihan ekonomi dengan pembukaan kegiatan berbasis protokol, edaran gubernur dan juga penyediaan sarana prasarana. Sebagai contoh, 100 desa wisata kita berikan modal masing-masing 50 juta untuk bisa membuka kembali destinasinya pasca, kita nggak bisa bilang pasca pandemi, tapi pasca penutupan di awal-awal pandemi. Saya akan ke Mas Indra terlebih dahulu. Mas Indra, kalau dilihat langkah-langkah, Anda sebagai pegiat wirausaha sosial, apa langkah-langkah yang tepat yang saat ini bisa dilakukan? Berdampak pasti, tapi tentunya tidak bisa berdiam diri. Apa yang kemudian harus segera dilakukan oleh seorang pelaku usaha, Mas? Ya, Mbak Woro, thank you. Mas Emil, apa kabar? Ya, Mas Indra. Lama nggak ketemu. Jadi, kalau kami di Gerakan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja OKOJ ini, yang terpenting dan terutama kita selalu memberikan akses terhadap informasi atau pelatihan-pelatihan. Dan ini dilakukan dari sejak awal. Karena apa? Karena pertama kali yang mereka rasakan itu adalah kebingungan yang luar biasa karena berubah model bisnisnya yang tadinya tatap muka transaksinya, tiba-tiba mereka kehilangan itu karena PSBB dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat mereka perlu mendapatkan akses pendampingan
yaitu coaching dan mentoring, gimana mereka harus istilahnya banting setir di masa pandemi ini agar penurunan income mereka atau penghasilan mereka tidak terlalu signifikan dan bisa bangun lagi. Nah, saya dari awal itu mencoba membuat kayak helpline. Helpline itu di mana mereka bisa kontak kita, dan ini bentuknya dengan Instagram Live. Nama acaranya ngobrol bareng santai. Udah itu terus kita melihat berbagai macam hal yang dihadapi oleh para UMK ini, dan kita memberikan solusi-solusi, dan bukan cuma saya yang memberikan solusi, tetapi dari para pendengar di Instagram Live. Jadi ada dua hal yang paling penting, yaitu akses terhadap pelatihan atau informasi, udah itu terus akses terhadap pendampingan berupa coaching dan mentoring terus-menerus agar mereka yang juga belum pernah merasakan kondisi yang seperti ini juga bisa mencari jalan keluar yang lebih mudah, yaitu tadi salah satunya yang sudah disebutkan oleh Mas Emil adalah gimana caranya dari tatap muka menjadi tatap layar. Kemudian contoh-contoh keberhasilan, artinya ketika ada bisnis yang harus ditinggalkan, mungkin tidak bisa berkembang di saat pandemi ini, beralih dengan bisnis yang lain justru membuka peluang baru. Mas Indra dulu, nanti baru Mas Emil. Silakan Mas. Oke, Mbak Woro, very good question. Karena yang kita sampaikan terus-menerus itu adalah kalau bahasa bisnisnya itu pivoting. Tapi pivoting itu agak susah dicerna oleh masyarakat, terutama pelaku-pelaku UMK. Nah, jadi kami keluar dengan istilah banting setir. Dan banting setir ini nggak langsung pindah usaha. Tetapi banting setir itu ada 3 tahap. Ya, tahap pertama itu banting setir mengenai pola pikir bahwa model bisnis mereka yang lama itu udah nggak bisa berjalan di pandemi sekarang ini. Jadi pola pikir adalah banting setir yang pertama. Kemudian kalau misalnya usahanya belum juga meningkat, akhirnya mereka harus yang kedua, banting setir di dalam sektornya mereka sendiri. Ya, tadinya misalnya contoh mereka di pariwisata, teman-teman di Jogja itu pariwisatanya kan turun. Ya, betul. Karena nggak ada yang datang. Nah, akhirnya mereka bikin hampers atau paket-paket namanya Rindu Jogja. Ya, Rindu Jogja itu adalah hampers yang diisi oleh berbagai macam hal yang bisa melipur kerinduan atau meredakan kerinduan terhadap Jogja. Di wilayah Jawa Timur seperti apa Mas? Kemudian coaching kliniknya, atau mungkin juga adakah ditemukan juga usaha yang berubah gitu? Seperti peluang usaha baru dan justru meningkat, fantastis. Ya, sama seperti tadi disampaikan Mas Indra. Jadi kita selalu kasih 3 advice kepada UKM, misalnya kuliner gitu ya. Pertama, dia harus bisa efisien. Bagaimana dia bisa mengurangi biaya. Yang kedua, bagaimana dia bisa mendiversifikasi pasar gitu ya. Yang ketiga, bisa menambah margin dengan berani menaikkan harga lah gitu. Kalau volumenya menyusut kan marginnya harus diperbesar. Itu. Nah, kalau kita kembali kepada alih bisnis tadi banting setir, sebenarnya juga ada 2 cara gitu. Satu adalah dari talentanya dia. Kita membuka peluang sebenarnya mereka bisa menjadi freelancer atau gig workers. Jadi mereka bisa menggunakan skill, misalnya mereka belajar desain atau fotografi. Kita punya Millennial Job Center yang memberi kesempatan kepada talenta-talenta untuk dibimbing oleh mentor dan langsung mengerjakan project real. Jadi UKM-nya didampingi untuk transformasi digital, sehingga mereka kemudian bisa memiliki digital marketing yang lebih baik, desain grafis yang lebih baik dalam berjualan online. Talentanya di satu sisi mungkin mereka yang belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan usahanya, mereka kemudian bisa explore menjadi professional freelancer. Ya. Ini yang kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan alternatif income dan juga menyokong UKM. Selain itu tentunya selalu ada klinik UKM yang kita buka untuk mereka yang ingin mempelajari skill baru sehingga mereka bisa melakukan alih profesi.
Baik, ini pertanyaan terakhir Mas Emil dan juga Mas Indra, karena ini di masa pandemi saat ini seperti apa dorongan-dorongan yang diberikan untuk UMKM pelaku usaha mengingatkan kembali protokol kesehatan ini juga tidak bisa ditinggalkan karena memang saat ini itu yang sangat diperlukan kerjasama dari pemerintah dan juga masyarakat sendiri untuk selalu aware akan protokol kesehatan sekaligus memperhatikan bisnis mereka. Mungkin dari Mas Indra dulu. Oke, Mbak Woro. Nah, jadi kalau kita berkaca dari kerjasama gerakan sosial OKOC ini dengan pemerintah daerah, dan kita juga lagi eksplor nih dengan Mas Emil, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bekerja sama dalam bentuk MOU dan seterusnya. Ya, kita ambil contoh dengan DKI. DKI itu ada 44 kecamatan dan di setiap kecamatan kita memberikan atau establish yang namanya Entrepreneurship Center bekerja sama dengan pemerintah DKI. Dan di dalam setiap Entrepreneurship Center itu ada akses kepada para UMK itu untuk agar mereka bisa bertahan minimal, ya, karena ada 3 tahapan yang kita berikan juga kepada mereka. Pertama adalah bertahan, survive. Udah itu setelah ini agak reda, baru mereka harus revive, yaitu bangkit lagi. Baru yang terakhir, baru thrive atau bertumbuh kembali. Nah, jadi 3 tahapan ini selalu ada di dalam setiap pusat kewirausahaan di kecamatan. Dan kuncinya sebenarnya di setiap kecamatan itu selain ada pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, sampai akses permodalan, itu juga pendampingan harus dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha. Jadi jangan orang-orang dari background birokrat malah yang memberikan pendampingan. Jadi harus yang udah duluan. Dia udah punya pengalaman, merasakan jatuh bangunnya usaha, baru dia yang melakukan pendampingan. Ini bisa lebih efektif. Dan pendampingan ini bisa bekerja sama dengan para komunitas-komunitas di seluruh daerah. Kenapa? Karena hanya mengandalkan kepada pegawai negeri sipil atau yang dibiayai oleh pemerintah, ini nggak akan cukup. Kenapa? Misalnya contoh, di setiap kecamatan di Jakarta itu yang terkecil itu penduduknya adalah 90.000. Sementara berarti yang usia produktif ada setengahnya, 45.000. Tetapi yang disediakan itu pendamping baru sekitar 50. Ini nggak akan cukup, nggak akan berimbang. Jadi harus kerjasama, jadi nggak harus semuanya dibayar, tetapi bisa volunteer dengan komunitas-komunitas usaha. Terima kasih dan juga Mas Indra sudah berbincang. Indra, sukses, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi dan juga